Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di UKOM Profesi Kebidanan. Biasanya soal-soal yang muncul itu pertanyaannya berupa tindakan awal, tindakan selanjutnya, langkah pertama, langkah selanjutnya, rencana asuhan yang tepat, rencana asuhan selanjutnya. Pertanyaannya seputar yang seperti itu. Dan ada beberapa materi yang juga tidak akan masuk di D3 seperti komunitas dan etika kebidanan. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk nonton video ini sampai selesai ya. Kita lanjut soal nomor 16. Seorang remaja putri umur 17 tahun datang ke PMB. Remaja tersebut mengatakan sudah telat menstruasi selama 1 bulan dan mengeluh mual muntah serta nafsu makan yang menurun. Dia mengatakan bahwa pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70. Nah, di 88, payudara membesar, areola menghitam, palpasi abdomen terasa tegang, dan pemeriksaan PPT-nya itu positif. Apa tindakan yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan terapi hormonal agar haid. B. Memberikan konseling tentang siklus haid. C. Memberikan terapi kontrasepsi darurat. D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. E. Menginformasi tentang resiko aborsi. Nah, pada soal itu kita tahu bahwa si remaja ini kan masih berusia 17 tahun. Nah, mengatakan udah telat selama 1 bulan. Dan ternyata setelah diperiksa tes pack ya, hasilnya positif. Karena memang dikatakan bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Otomatis sekarang si remaja ini sedang mengalami kehamilan di luar pernikahannya. Dan ini juga termasuk dalam kehamilan yang tidak diinginkan. Maka kita sebagai seorang bidan bagaimana sih ketika ada seorang pasien datang remaja, lalu dia memeriksakan dirinya, ternyata dia dalam keadaan hamil, padahal dia belum menikah. Nah, yang paling tepat yang kita lakukan adalah langsung ya bisa kita jawab yaitu D, memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Kita nggak boleh ngejudge pasien kita harus tetap suportif sebagai tenaga kesehatan, kita harus tetap profesional bahwa ini adalah pasien kita dan kita berikanlah pendampingan serta konseling tentang kehamilan. Kenapa sih seorang remaja 17 tahun tidak tahu apa-apa tentang kehamilan tersebut? Alih-alih dia memeriksakan kehamilannya, boleh jadi dia malah berpikir untuk melakukan aborsi. Makanya kita sebagai seorang bidan harus memberikan dukungan secara emosional dulu. Soal 17, seorang perempuan umur 22 tahun, G1 Peno A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan sakit pada kaki saat berjalan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84, pernafasan 24, dan pada ekstremitas kaki sebelah kanan terdapat varises. Asuhan apakah yang tepat untuk mengurangi keluhan sesuai dengan kasus di atas? Nah, pada kasus itu kejadiannya adalah varises. Maka kita lihat di opsinya minum teh herbal apakah mengurangi keluhan varises? Tidak ya. Tidak. Tidur dengan kasur keras juga tidak ada hubungannya. Posisi berbaring terlentang juga tidak ya. Dan duduk dengan posisi tegak juga tidak. Maka jawabannya adalah E, itu hindari berdiri terlalu lama. Karena memang varises itu kan pelebaran dari pembuluh darah. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi karena berdiri yang terlalu lama atau berjalan yang terlalu lama. Itu bisa menyebabkan varises. Soal nomor 18, seorang perempuan umur 22 tahun, G1 Peno A0, usia kehamilan 36 minggu. Datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nafasan 20 kali per menit, nadinya 78, dan pemeriksaan palpasi menunjukkan TFU 32 cm. Presentasi kepala sudah masuk PAP dan DJJ-nya 140 kali per menit reguler. Apakah asuhan yang tepat dengan sesuai kasus di atas? Mari kita cari kata kuncinya pada soal. Ibu ini sudah hamil 36 minggu, ya, sudah hamil 36 minggu, berarti sudah mau masuk untuk waktu bersalin. Nah, untuk pemeriksaannya semua normal, bagus, tensinya bagus, nadinya bagus, dan TFU-nya juga pas ya 32, presentasinya juga sudah kepala, sudah masuk PAP, DJJ-nya juga bagus. Kalau kita lihat dari opsinya, itu sepertinya semua benar ya. Tanda-tanda persalinan iya, tanda bahaya kehamilan iya, kebutuhan nutrisi ibu hamil juga iya.
Walaupun sebenarnya kebutuhan nutrisi ini enggak ya, karena udah agak terlambat sih sebenarnya. Kecuali memang berat badan dari si bayinya ini kurang. Lalu ketidaknyamanan kehamilan juga iya, karena masih ada beberapa minggu lagi ya untuk bisa bersalin. Lalu perubahan psikologis pada ibu hamil juga iya. Nah, semuanya itu terlihat benar, tapi apakah asuhan yang paling tepat untuk kasus ini? Nah, karena memang di usia 36 minggu akan memasuki fase persalinan. Nah, yang paling tepat itu adalah tanda-tanda bersalin, karena ibu harus tahu nih tanda-tanda bersalinnya apa. Kalau misalnya tidak diberikan edukasi, maka ibu tidak akan paham, oh ini akan mau bersalin. Sedangkan kayak tanda bahaya kehamilan, tidak nyamanan kehamilan, perubahan psikologis ibu hamil itu bisa diberikan di sebelum-sebelumnya sebenarnya. Ya, jadi yang paling tepat adalah A. Soal 19, seorang perempuan umur 22 tahun, G1 peno A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke PMB dengan keluhan badannya lemas dan mudah capek. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi normal, pernapasan juga normal, suhu juga normal, pemeriksaan penunjangnya HB 12 gram per sen. Ini bagus ya. Peran apakah yang dapat dilakukan bidan terkait dengan kasus di atas? Nah, kalau rujukan tidak ya, dia tidak ada mengatakan, akan dirujuk karena pemeriksaannya bagus, kolaborasi juga tidak perlu, kemitraan juga tidak, kerjasama juga tidak. Maka jawaban yang benar adalah mandiri, karena bidan bisa melakukan tugas ini sendiri. Lalu soal nomor 20, seorang perempuan umur 21 tahun G1 peno A0 datang ke PMB dengan keluhan terlambat menstruasi selama 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 dan pernafasan 24 dan plano tesnya positif. Perubahan psikologis apakah yang terjadi pada klien dalam kasus tersebut? Nah, klien ini kan usianya 21 tahun, terlambat menstruasi sudah 2 bulan, dan ternyata di tes hasilnya positif, berarti kan si pasien ini sedang hamil, baru ketahuan. Nah, perubahan psikologisnya apa? Apakah merasa dirinya hamil? Tidak ya, karena memang dia hamil. Lalu fokus pada diri sendiri bisa jadi cemas akan kondisi kehamilannya tidak, karena tidak ada dikatakan bahwa pasien ini cemas. Cenderung sayang dengan suaminya juga tidak, lebih erotis dalam hubungan seksual juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah B, fokus pada diri sendiri. Apalagi di awal-awal kehamilan ini kan biasanya karena penuh dengan adaptasi diri ya, dari yang sebelumnya tidak hamil, lalu perubahan hormon, perubahan fisik, perubahan psikologis. Jadinya pasti di awal-awal ini si ibu atau perempuan akan lebih fokus dulu ke dirinya sendiri untuk memahami dan mengerti situasi dirinya. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal profesi kebidanan yang banyak keluar. Gimana menurut sahabat bidan soalnya? Iya sih, ada beberapa yang cukup sulit dan meragukan karena memang profesi kebidanan itu soal-soal hukumnya benar-benar harus menggunakan analisa yang tepat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.